minasan, balik lagi bersama Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dong dengan sosok Akagami no Sense. Ya, salah satu karakter One Piece yang dimunculkan dalam episode pertama ini memang begitu amat misterius. Namun terlepas dari itu semua, Sense yang merupakan mantan dari kru bajak laut Goldie Roger kini telah tumbuh menjadi sosok yang kuat. Tentu hal ini bisa dibuktikan dengan terpilihnya Sense menjadi bagian dari Kaisar Lautan atau Yonko. Memang sih, meskipun Sense ini jarang sekali diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, tetapi setiap kemunculan sosok yang satu ini sangat berpengaruh besar dalam cerita One Piece. Nah, sebenarnya apa sih peran Sense ini dalam cerita One Piece? Oke deh, daripada makin penasaran, yuk tonton pembahasannya sampai selesai ya. Let's go! Iya sih, Sense memang pada dasarnya adalah seorang bajak laut. Tetapi dia berbeda dengan bajak laut lainnya. Jika pada umumnya pihak angkatan laut dan pemerintah dunia begitu amat membenci bajak laut, mereka justru sangat menghormati Sense. Tentu kalian masih ingat bukan bagaimana Sense datang untuk menghentikan pertempuran besar di Marineford? Semua tampak setuju dengan permintaan Sense untuk menghentikan perang. Bahkan Sengoku yang ketika itu merupakan seorang fleet admiral mau menuruti perkataan Sense tersebut. Bukan hanya itu saja, ketika Arch Reverie, kita semua sempat melihat bagaimana Sense bisa dengan mudahnya bertemu dengan Gorosei. Tentu dong, ini menjadi sesuatu hal yang sangat mencurigakan. Di sisi lain, jika kita membandingkan Sense dengan para Yonko lainnya, Sense sebenarnya adalah karakter yang bisa dibilang paling dekat dengan Laut Tale atau One Piece. Artinya jika Sense mau, maka dia bisa saja pergi ke Laut Tale dan mengambil gelar Raja Bajak Laut dan menggantikan posisi mantan kaptennya, yaitu Roger. Tapi kenapa Sense lebih memilih untuk tidak melakukannya? Jawabannya menurut Mimin sih, bisa jadi ini memang adalah tujuan Sense yang sebenarnya. Mengingat dari gerak-geriknya selama ini, Sense tampak tidak pernah berminat terhadap harta karun ataupun menemukan One Piece. Sama seperti Luffy, Sense adalah sosok seorang yang lebih memilih untuk bersenang-senang, menikmati setiap jengkal lautan, dan menit yang mereka lalui dalam petualangannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Sense memiliki sebuah tujuan. Nah, secara tidak langsung, Sense sebenarnya berperan besar dalam menjaga keseimbangan di dunia One Piece. Ketika Sense bertemu dengan Shirohige, Sense cuma ingin Esi diperintahkan untuk tidak lagi mengejar Kurohige karena Sense tahu konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut Shirohige ke depannya. Selain itu, kedatangan Sense di Mary Joyce, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 907, menguatkan jika ada indikasi bahwa sebenarnya Sense memiliki hubungan dengan Gorosei. Dan menurut Mimin pribadi, sepertinya pertemuan Sense dan Gorosei ini bukanlah pertemuan perdana atau pertemuan pertama mereka. Hal ini diperkuat dengan salah satu anggota Gorosei yang langsung berbicara, "Apa yang mau kau bicarakan?" Nah, hal ini mungkin sama seperti halnya jika teman-teman sudah bekerja dan ingin menyampaikan pesan kepada pimpinan teman-teman secara langsung. Biasanya seorang pimpinan menanyakan apa yang mau dibicarakan atau ada informasi apa. Selain itu, salah satu anggota Gorosei mengatakan bahwa mereka sampai menyempatkan waktu untuk mendengarkan pembicaraan Sense. Itu artinya setiap informasi yang disampaikan Sense sangat penting bagi mereka. Padahal waktu itu acara Reverie yang akan segera dimulai. Mungkin saking pentingnya informasi dari Sense ini sampai mereka menyempatkan waktu untuk Sense. Meskipun sampai saat ini belum diketahui pasti siapa sosok yang dibicarakan oleh Sense. Namun pada manga One Piece chapter 908, kita kemudian melihat Im Sama berada di sebuah ruangan dan ada sebuah benda yang sangat mirip dengan Griffon, pedang milik Sense. Nah, dalam mitologi di dunia nyata, Griffon adalah sosok binatang yang ditugaskan untuk menjaga sebuah benda atau harta karun yang sangat berharga. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa sebenarnya tujuan akhir dari Sense bukanlah menemukan di mana keberadaan One Piece, melainkan menjaga Laut Tale dan One Piece sampai kemudian ada seorang yang dirasa tepat dan pantas untuk mendapatkannya. Tetapi tentunya hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan lainnya. Bagaimana jika sebenarnya harta karun One Piece bukan di Laut Tale, melainkan harta karun One Piece berada di Mary Joyce dan dijaga oleh Sense? Kita semua tahu bahwa di Mary Joyce terdapat sebuah harta karun misterius. Sejauh ini, sosok karakter yang mengetahui apa rahasia tersebut adalah Don Quixote do Flamingo. Memang sih, keluarga Don Quixote dulunya merupakan bagian dari kaum naga langit dan pernah tinggal di Mary Joyce.
Sampai kemudian mereka keluar dari sana dengan alasan ingin memulai kehidupan baru. Jelas sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari kaum naga langit, Dovi mengetahui apa rahasia yang selama ini dijaga oleh pemerintah dunia. Dovi sendiri mengatakan bahwa harta karun ini bisa mengguncang seluruh dunia. Oleh sebab itu, inilah peran Seng yang sebenarnya di mana Seng akan memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dunia One Piece akhir-akhir ini. Sehingga pemerintah dunia tetap bisa mengawasi, mengendalikan, dan menyetabilkan keseimbangan dunia One Piece. Yaps, bener banget. Dengan kata lain, agar pemerintah dunia tetap bisa merahasiakan aibnya tentang kebohongan dan perbudakan yang mereka lakukan selama ini. Dan seolah-olah di mata rakyatnya pemerintah dunia masih bisa dianggap bekerja dengan baik untuk dunia, sehingga tidak ada yang namanya kudeta dari rakyatnya atau dari kerajaan-kerajaan yang ikut serta dalam reverie. Mengingat pemerintahan dunia seringkali memanipulasi media untuk sebuah pencitraan. So, ini hanyalah sebuah teori dan pendapat dari Mimin saja ya guys. Untuk kebenarannya seperti apa, kita tunggu saja kebenaran dari Oda Sensei. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apakah Akagami no Sense merupakan orang dari pemerintah dunia? Oke, kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!